Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kondisinya ya? Semoga semua sehat. Pada hari ini kita masuk ke materi yang akan membicarakan mengenai sanitasi restoran atau rumah makan. Ya. Nah, jadi sebagian besar masyarakat kita, ini hasil survei ya, menunjukkan bahwa memang lebih memilih kepada konsumsi makanan yang murah tanpa memperhatikan aspek keamanan pangan itu sendiri. Padahal makanan yang tidak hygiene itu dapat menjadi sarana penularan penyakit. Ya, nggak usah jauh-jauh, misalnya di dekat kita aja dulu, tapi sekarang karena pandemi jadi tidak terlihat. Ya, dulu aja waktu tidak pandemi sering sekali paman pentol dikerubuti sama mahasiswa. Ya, padahal kalau kita perhatikan dari aspek kebersihan aja sudah sangat-sangat kurang. Belum lagi dari aspek kualitas dari makanan itu sendiri. Jadi ada sebuah penelitian, kalau tidak salah yang meneliti jurusan analis ya, dosen analis. Jadi mengambil beberapa sampel penjual jualan pentol di Banjarbaru dan Martapura, dan ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Jadi ternyata sebagian besar dari mereka menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Ya, contohnya penggunaan boraks. Nah, seperti itu. Ya, kalau saya lebih memilih mahal tapi aspek keamanan pangannya terjamin daripada murah tapi aspek keamanan pangannya tidak terjamin. Tapi kalau disuruh memilih, apabila ada makanan yang murah dan aspek keamanannya terjamin, tentu saya akan memilih pilihan yang terakhir. Ya. Oke. Nah, ini penelitian Yunus dan kawan-kawan di kota Manado. Dia mengambil 31 sampel rumah makan yang ada di sana, ya, di kota Padang khususnya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa tempat pengolahan makanan terkategori buruk sebesar 35,48%. Kemudian pengolahan sampah yang juga masuk ke kategori buruk 38,7%. Penyimpanan makanan yang tidak tepat 32,25%, dan penggunaan air bersih yang tidak memenuhi syarat lumayan besar ya, 51,61. Nah, tampak luar makanan Padang ya, tampak luar. Nah, kita masuk ke lokasi, ya, masih terlihat rapi walaupun banyak motor roda 2 ya. Nah, kita masuk ke lokasi, kita dapat memperhatikan kondisinya seperti terlihat pada slide ya. Seperti itu lokasinya, ada tampak samping, kemudian ini tampak belakang. Ini kondisi tampak belakang. Selanjutnya tampak depan bangunannya. Nah, kemudian masuk ke belakang lagi untuk tata ruang dapur dan konstruksi lantai serta dinding. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian masih di dapur,
kondisinya seperti itu, kondisi lantai, dinding, dan penerangan yang kurang sekali. Kemudian ini konstruksi untuk ventilasi. Selanjutnya tata ruang makannya, ya, di depan memang terlihat bagus, tapi semakin ke belakang seperti itu kondisinya. Selanjutnya kondisi atap, masih di daerah belakang ya, atap, ya, tanpa plafon. Kemudian dinding luarnya seperti itu, cuma plywood saja. Fasilitas sanitasi, ini kamar mandi WC ya, ada di samping. Coba lihat ada ceceran-ceceran yang tidak mengenakan. Kemudian juga masih berupa tanah yang tadi ya, air limbah dialirkan begitu saja ke riol atau blok. Selanjutnya yang tempat sampah yang berupa karung dikarungi, jauh sekali dengan syarat penyediaan tempat sampah yang dipersyaratkan ya, jadi mereka cuma menggunakan karung. Kemudian tempat pengolahan makan, coba lihat, begitu tidak higienis ya, mengabaikan higienitas. Nah, ini tempat penyajian seperti ini. Baik, itu gambaran secara singkat mengapa terjadi pengelolaan sanitasi restoran itu menjadi penting. Kenapa? Karena bisa menjadi sarana penularan penyakit ya. Nah, untuk hygiene sanitasi ruang makan itu sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 tahun 2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi ruang makan dan restoran ya. Nah, dan peraturan ini masih berlaku. Nah, di dalam peraturan ini tentunya goalnya adalah ini, sertifikat layak hygiene sanitasi. Jadi kalau ini ada di sebuah restoran atau rumah makan, itu artinya rumah makan restoran tersebut telah dilakukan penilaian oleh Dinas Kesehatan ya, biasanya ditempel, dan memang harus ditempel, terlihat pada saat kita masuk itu di dinding terlihat bahwa restoran atau rumah makan tersebut memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan di sini juga terlihat masa berlaku ya, biasanya 3 tahun ya, Jadi layak sehat itu apabila mereka item-item yang dipersyaratkan di dalam persyaratan yang tadi ya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1098 tadi ya, tentang 1098 tentang hygiene sanitasi rumah makan dan restoran terpenuhi ya. Jadi ada batas minimal untuk mendapatkan sertifikat layak hygiene sanitasi. Nah, di dalam peraturan tersebut mempersyaratkan persyaratan lingkungan fisik restoran, kemudian persyaratan teknis berkaitan dengan fasilitas dasar kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum di restoran. Seperti itu gambaran global ya. Baik, kita masuk ke definisi untuk restoran ataupun rumah makan. Itu adalah suatu tempat atau bangunan di mana terdapat orang atau masyarakat yang dapat membeli makanan maupun minuman yang dimakan atau diminum di tempat tersebut ya. Jadi restoran atau rumah makan ini menyediakan tempat orang untuk mengkonsumsi makanan atau minumannya. Nah, jadi ada bangku, ada meja seperti itu ya. Nah,
Pada restoran, tadi saya sudah menyinggung bahwa restoran ataupun rumah makan dapat menjadi sarana penularan penyakit. Nah, dari sudut kesehatan, restoran penting untuk dilakukan pengawasan karena dapat menimbulkan wabah ya atau KLB. Contohnya yaitu keracunan makanan. Kemudian dapat menularkan atau menimbulkan penyakit infeksi lainnya seperti tipes abdominalis, kolera, disenteri amoeba, dysentery bacillus, TBC, gastroenteritis, gangguan perut lainnya, bahkan juga hepatitis A. Nah, ini kaitannya dengan kondisi penjamah makanannya. Kalau seorang penjamah makanan dalam keadaan tidak sehat, misalnya dia berstatus carrier terhadap tipes misalnya, kemudian dia bekerja di sana, terjadi cemaran-cemaran terhadap pangan yang diolah, maka pangan yang atau makanan atau minuman yang disajikan ke masyarakat umum atau pembeli akan bisa menjadi sumber penularan ya. Oke. Nah, ini pengetahuan saja bahwa restoran ataupun rumah makan itu diklasifikasikan berdasarkan keadaan gedung, makanan, dan pelayanan yang diberikan. Jadi ada kelas A, ada kelas B, dan ada kelas C. Nah, untuk kelas A itu harus memenuhi persyaratan keindahan interior gedung untuk penilaian di sana ya. Jadi ada tempat rekreasi seperti kolam renang, tempat bermain, musik dan lain-lain, dan pekerjanya memiliki pakaian yang seragam dalam melakukan pelayanannya. Nah, untuk kelas B memenuhi persyaratan dengan yang tadi ya, dan ditambah lagi dengan ada gedung bangunan yang cukup baik dan sederhana, kemudian memenuhi fasilitas yang hanya mutlak diperlukan untuk tamu. Dan kelas C memenuhi syarat kesehatan untuk diberi izin menyelenggarakan kegiatan di dalamnya. Jadi dibolehkan untuk melakukan kegiatan penyediaan makanan dan minuman tanpa memperhatikan yang tadi. Jadi kalau di kelas C itu ya tidak pakai seragam seperti itu ya. Ya, itu pembedaan kelas saja. Baik, kita masuk ke pengawasan ya. Kita masuk ke pengawasan. Jadi di restoran ataupun rumah makan ada bagian-bagian yang harus dilakukan pengawasan. Yang pertama adalah bagian pengawasan di bagian dalam gedung. Nah, di dalam gedung yang dilihat adalah bagaimana konstruksi dari gedung tersebut. Lantai harus dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dalam kondisi kuat, tidak meresap, tidak lembab ya. Artinya meresap air ya, tidak lembab sehingga air yang ada meresap sehingga tidak menimbulkan genangan dan tidak mudah rusak. Untuk dinding terbuat dari bahan yang kuat, tidak meresap air, tidak mudah rusak, disarankan berwarna putih muda. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kebersihan dan keadaan dinding mudah dibersihkan. Bagian dalam sebelah bawah yang berhubungan lantai sedikitnya 20 cm harus dapat dicuci dan terbuat dari bahan rapat air dan halus. Biasanya terbuat dari marmer ya, ataupun buat lantai itu ubin ya. Nah, jadi dinaikkan sekitar 20 cm dengan maksud dapat mudah dengan dicuci dan terbuat dari bahan yang rapat air serta dalam kondisi halus. Untuk pintu dan jendela, bagian pintu dan jendela bagian luar harus diberi kawat kasa atau plyproof. Baiknya pintu yang menghubungkan dari bagian luar semuanya dapat menutup sendiri atau self closing. Nah, seperti itu ya. Ada restoran yang kayak gitu, ada. Biasanya di kelas A tuh seperti itu. Kemudian ada larangan pada pintu atau jendela yang menghubungkan langsung antara ruang tempat makan dengan WC ataupun kamar mandi ya. Jadi jangan sampai posisi kamar mandi ataupun WC itu langsung berhubungan dengan tempat makan. Jadi begitu masuk tempat makan, langsung kelihatan WC atau kamar mandi. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya penerangan harus dalam kondisi yang cukup baik
ada cahaya alami maupun cahaya buatan, terutama untuk wilayah atau area kerja. Kemudian pemasangan dalam ruang makan sebaiknya bersifat diffus atau cahaya tidak langsung. Ya, nah, itu sarannya seperti itu. Ventilasi, adanya ventilasi itu agar pergerakan hawa udara dalam ruangan lancar, ya. Nah, dalam hal ini akan menghilangkan bau, menghindari kelembapan yang terlalu tinggi. Kemudian disetting agar angin yang masuk tidak terlalu deras, karena kaitannya ada tamu-tamu yang tidak begitu suka dengan angin yang terlalu kencang, ya. Selanjutnya ventilasi yang ada di sebelah bawah pun ditutup dengan kawat kasar, dipasang jari-jari yang kuat untuk mencegah masuknya binatang pengganggu lainnya. Selanjutnya adalah fly rat proofing. Ini kaitannya dengan keberadaan rat atau tikus, ya. Jadi pemasangan kasak di sekeliling gedung di mana ada lubang-lubang seperti lubang pipa, pembuangan air kotor, lubang angin. Nah, ini untuk mencegah masuknya tikus ke dalam gedung. Nah, untuk fasilitas sanitasi yang diawasi meliputi kakus atau WC atau kamar mandi. Yang pertama adalah dia memenuhi syarat-syarat perpipaan, ya. Kemudian disesuaikan jumlah tamunya dengan rata-rata berkunjung. Untuk 60 orang laki-laki diperlukan 1 toilet dan 1 urinoir, dan untuk 40 wanita diperlukan 1 toilet. Artinya kalau wanitanya 80, maka diperlukan berapa toilet? 2 toilet. Benar sekali. Selanjutnya terletak di tempat yang mudah dijangkau bagi tamu. Nah, bukan berarti bahwa tempatnya itu begitu masuk ruang makan langsung ketemu dengan WC, tidak, ya, karena tadi salah satu persyaratannya tidak langsung berhubungan dengan ruang makan. Artinya tempat ini jangan sampai rumah makannya di kilometer 1 misalnya, ya. Nah, WC-nya itu di kilometer 5. Wah, itu jauh sekali sehingga dikatakan susah dijangkau bagi tamu. Masih di dalam area makan, cuma penataan letaknya saja yang diperhatikan. Kemudian rapat lalat dan serangga, tersedia air yang cukup serta sabun dan penerangan yang cukup. Memiliki pintu yang dapat menutup sendiri atau self closing, tidak berhubungan langsung, ya tadi, ya, terulang lagi, tidak berhubungan langsung dengan ruang makan, ruang masak, dan ruang penyimpanan. Jadi letaknya itu jauh dari jauh dari tempat ini. Oke. Dapur sehat. Terdapat ventilasi berupa lubang asap, kemudian ada lubang cerobong asap ataupun jendela, ya. Dalam hal ini nanti asap-asap kegiatan masak itu keluar dengan sendirinya melalui ventilasi, ya. Untuk restoran kelas A memakai exhauster, ya, lebih canggih lagi. Kemudian kondisi dan dinding dapur terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi bisa terbuat dari ubin, marmer, ya, yang jelas tidak terbuat dari kayu. Nah, kemudian harus disediakan tempat sampahnya juga memiliki persyaratan, pasti sudah luar kepala ini, ya, tempat sampah yang bagaimana yang dikatakan tempat sampah yang memenuhi syarat, bukan yang seperti tadi, ya, digambar cuma karung doang, ya, itu tidak memenuhi syarat. Kemudian cara pengaturan barang di atas demikian rupa sehingga dapat dengan mudah diambil dan dibersihkan. Kondisi meja kerja pun dalam kondisi dari bahan yang tidak licin, tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan. Alat yang digunakan harus dalam kondisi bersih. Kemudian penyimpanan bumbu dapur ada tempat khususnya dan dilarang menyimpan barang yang bersifat racun. Jadi kadang kalau kita melakukan pengawasan di rumah makan ataupun restoran, kadang di dapur itu ada yang meletakkan baygon. Wah, saya nyebut merek nih. Ada meletakkan misalnya
pape misalnya ya, yang katanya itu untuk menyemprot serangga, entah itu lalat, entah itu nyamuk, entah itu kecoa. Padahal pada dapur itu dilarang keras sekali menyimpan barang yang bersifat racun seperti itu ya. Berikutnya adalah tempat cuci tangan dekat dengan dapur sehingga petugas dengan mudah dapat membasuh tangannya dalam hal ini untuk penyiapan makanan. Kemudian di ruangan tempat makan juga harus disediakan tempat cuci tangan. Kemudian dekat pintu keluar kakus juga disediakan, ada wastafel ya. Kemudian air tempat cuci tangan harus dalam keadaan mengalir dari keran ya, jadi jangan seperti kobokan, tidak boleh itu ya, jadi mengalir. Kemudian disediakan sabun serta serbet dari kain atau kertas tisu. Kalau saya sih tidak menyarankan dari serbet, karena kalau serbet dari kain, kalau 40 orang pengunjung menggunakan serbet atau kain yang sama, tentunya ini tidak mungkin terjadi penularan penyakit atau pemindahan kuman penyakit. Nah, hingga saya lebih menyarankan ke kertas tisu saja. Jadi begitu sudah menggunakan kertas tisu, kemudian bisa dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya adalah tempat cuci alat. Minimal restoran itu memiliki 2 bak pencuci peralatan ya, 2 bak cuci peralatan. Tersedia tempat pengering peralatan, tersedia tempat pengering. Kemudian tersedia lemari penyimpanan alat-alat yang sudah kering dan bersih tadi. Jadi tidak dibiarkan terbuka ya, tidak dibiarkan terbuka, tapi ada lemari penyimpanan. Untuk peralatan yang dipakai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, mudah kering dan tidak berkarat. Kemudian tidak pecah ya. Ini sering kita temukan di restoran ataupun rumah makan, ada gelas ataupun cangkir ataupun piring yang sisinya gompel. Itu tidak diperkenankan sama sekali. Kenapa? Karena pada sisi-sisi yang tidak sempurna tadi, entah itu pecah sisi mana ya, gompel istilahnya, di situ menjadi sarang dari bibit-bibit penyakit ya, sehingga tidak usah tidak usah dipakai lagi, ini harus dibuang seperti itu. Kemudian dilarang memakai alat dari timah atau kadmium dan tembaga beracun, karena ini kaitannya dengan pencemaran kimia ya dari makanan, dari alat ke makanan. Kemudian papan memotong daging harus terbuat dari kayu yang tidak cepat rusak dan selalu dalam keadaan bersih. Nah, ini yang terbuat dari kayu, sekarang sudah ada yang terbuat dari plastik ya. Kalau kayu itu nanti kaitannya dengan jamuran misalnya ya, tapi kalau misalnya dari bahan yang bagus seperti ulin misalnya, seperti itu masih masuk kategori tersebut. Kemudian terdapat meja khusus untuk penyiapan makanan, tidak boleh dalam keadaan rusak ataupun berlubang dan ditutup dengan seng. Itu persyaratannya. Selanjutnya tempat sampah untuk di dapur harus dibedakan ya, tempat sampah kering dan tempat sampah basah. Kemudian tempat sampah dilapisi ataupun dibungkus dengan plastik sehingga langsung bisa dibersihkan dan dibuang. Untuk yang di luar dapur dapat berupa tempat penampungan sampah sementara ataupun lebih canggih lagi ada inseneratornya atau alat pembakar. Untuk makanan yang disediakan sangat penting dari segi kesehatan, karena apabila kurang bersih cara memasaknya, kemudian kurang bersih alat yang dipakai, kemudian cara penyimpanan yang tidak memenuhi syarat, serta pemakaian bahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Seperti tadi saya ada menyinggung masalah pemakaian bahan tambahan makanan yang tidak disarankan atau dilarang, contohnya seperti rodamin, formalin ya, seperti itu. Nah, tentunya ini sangat merugikan bagi konsumen ya dari segi kesehatan, terutama kesehatan pengkonsumsinya. Nah, untuk sanitasi makanan yang perlu diperhatikan adalah keadaan bahan makanan.
Jadi bagaimana keadaan bahan makanan itu, apakah dia berasal dari tempat yang dapat dipercaya, ya. Misal aja bagi muslim tentunya kehalalan hewan yang disembelih itu menjadi sangat utama, ya. Jadi kalau ada sertifikat halalnya, itu bagus sekali, ya. Kalau tidak, itu perlu dipertanyakan. Yang kedua adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan bahan makanan apakah tepat? Kalau buah ditaruh di atas bagian freezer, tentunya itu adalah cara yang tidak tepat. Ya, buah di mana? Buah disesuaikan, sayur buah itu disesuaikan dengan suhunya, suhu penyimpanan. Yang berikutnya adalah cara mengolah makanan yang ditujukan pada tempat pengolahan, ya, tempatnya harus bagaimana tadi sudah kita jelaskan. Kemudian tenaga pengolah. Tenaga pengolah harus seperti apa? Yang pasti dia harus sehat. Dia harus memiliki sertifikat layak sehat, ya, sertifikat kesehatan, ya. Ada juga yang menyarankan dia harus punya vaksinasi macam-macam, ya. Nah, ini intinya tenaga pengolah atau penjamah makanan itu harus dalam kondisi sehat. Kemudian cara pengolahan yang tepat, ya. Kalau tidak tepat tentunya kalau tidak sesuai suhu, misalnya pada saat mengolah ayam, kalau terlalu lama mengukus ayam atau merebus ayam tentunya akan hancur. Jadi teknik-teknik pengolahan perlu diperhatikan dalam hal ini, menyangkut cara mengolah bahan makanan. Selanjutnya adalah cara pengangkutan bahan-bahan. Cara pengangkutan bahan-bahan menggunakan apa? Itu harus diperhatikan. Kalau mengangkut bahan-bahannya menggunakan tempat yang terbuka sepanjang jalan, ya, sepanjang jalan maksudnya dari dapur menuju ruang makan, tanpa memperhatikan cara yang benar, tentunya tidak menutup kemungkinan akan tercemar, ya, entah itu dari debu ataupun dari lainnya. Berikutnya adalah cara penyimpanan bahan-bahan makanan yang telah masak, ya. Ini biasanya ada etalasenya, ya. Kalau kita di restoran biasanya mereka punya etalase yang memajang sekaligus untuk ngasih tahu ini loh menu kami, seperti itu. Dan cara menyajikan makanan yang telah masak, apakah menggunakan alat-alat yang membantu untuk mengambil makanan atau cuma pakai tangan kosong saja. Nah, itu bisa terlihat dari sini. Nah, itu yang berkaitan dengan sanitasi makanan yang perlu diperhatikan. Keadaan makanan, tadi, ya, cara ringkas tadi saya sudah sampaikan bahwa yang perlu mendapat pengawasan atau perhatian itu kaitannya dengan bahan-bahan daging, ya, telur, ikan, makanan dari kaleng maupun minuman yang berkarbon dioksida, ya. Itu keadaan makanan. Selain itu ditambah lagi dengan kalau kita muslim dengan kehalalannya. Oke. Nah, untuk mengenal pembusukan daging harus tahu, ya, kalau bau daging yang segar sama bau daging yang abnormal itu berbeda. Jadi ada bau busuk, kemudian daging busuk itu berlendir, mengkilap, dan dikerumuni lalat. Daging yang baik apabila dipegang lembek namun elastis, terasa kenyal, dapat kembali ke keadaan semula. Dipegang jadi agak basah kering, disayat sama dengan bagian luarnya. Jadi kalau di luar warna merah, di dalam warna merah juga. Nah, ini cara mengenal pembusukan daging. Nah, kalau ikan ini udah tahu, ya, harus tahu ini. Sehingga tidak bisa dibilang ini ikan segar katanya. Kenapa bilang ikan segar? Kalau matanya nggak jernih, ya, berarti udah lama matinya, ya. Jadi kondisi matanya jernih, kemudian sisiknya tidak berlendir, mengkilap, dagingnya bagus, ya, dimasukkan ke air, tenggelam, tidak berbau. Hasil pemerahan ini kaitannya dengan susu. Nah, kaleng bocor, itu juga harus diperhatikan. Kaleng yang tutupnya lepas, kaleng yang menggelembung, ya. Ini kalau kaitannya dengan bahan makanan yang dipakai, yang digunakan. Nah, untuk cara menyimpan makanan yang harus diperhatikan adalah tempat atau gudangnya harus khusus dan bersih, ya.
kemudian pengaturan penyusunan, rapat tikus itu yang penting sekali. Kemudian bahan makanan mudah membusuk disimpan dalam lemari es, dan tidak diperkenankan adanya pipa pembuangan air kotor melalui tempat penyimpanan barang. Karena ini kaitannya dengan kontaminasi. Untuk cara pengolahan, tempat pengolahan dapurnya harus bersih. Nah, ini persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi restoran ya. Nah, ini tadi saya sudah singgung. Untuk cara pengelola yang penting itu adalah hygiene perorangan dari penyama makanan itu sendiri. Dia harus sehat. Nah, selain sehat berarti selanjutnya adalah kebersihan alat-alat yang digunakan. Walaupun orangnya sehat tapi alat yang digunakan tidak diperhatikan kebersihannya, ya sama juga bohong ya. Nah, tenaga yang harus diperhatikan intinya dia harus punya sertifikat sehat ya, biasanya dikeluarkan oleh puskesmas ataupun dinas kesehatan. Untuk cara pengangkutan intinya seperti ini, menghindari kontaminasi, entah itu dari debu, entah itu dari tenaga pelayan sendiri bisa juga ya. Jadi dia sambil batuk-batuk membawa makanan misalnya, atau sambil bersin-bersin sambil membawa makanan untuk konsumen, itu nggak benar ya. Cara menyimpan makanan yang telah siap atau sudah jadi ya, bebas dari debu kotoran yang tadi ya, ada etalasenya khusus. Kemudian cara menyajikan harus seperti diperhatikan, seperti itu, penyajiannya dalam keadaan bersih. Nah, seperti itu gambarannya. Tentunya sudah punya ya ininya pom penilaiannya. Jadi di pom penilaian itu sangat lengkap ya, menilai item-item yang perlu dinilai untuk menyatakan bahwa restoran ini layak sehat apa enggak. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tapi saya berharap ada pertanyaan, jadi kita bisa diskusi ya. Nanti kita buka diskusi aja, kita lihat waktunya. Kalau ada yang masih perlu ditelusuri lebih jauh, kita diskusi aja. Silakan, nanti saya minta si pen untuk memandu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap jaga protokol. Keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.